Halo, selamat pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, 2 hari jelang malam pergantian tahun ya, di hari Senin 30 Desember 2024. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Asri Gunawan. Di penghujung tahun ini, Adisti, semakin panas rasanya meskipun kalau di beberapa negara yang ada 4 musim, ini kan lagi musim salju. Kalau di Indonesia kayaknya panas terus, Adisti. Ya, gimana nggak panas begitu ya. Nanti kita resolusinya di 2025 ini harus berhemat. Karena apa? Karena PPN naik 12%. Betul. Makanya kita harus tetap berhemat dan juga mengencangkan ikat pinggang. Termasuk juga soal liburan yang saat ini memang ada berbagai macam warga begitu ya yang memanfaatkan libur akhir tahun ini untuk berwisata. Nah, seperti di harian Kompas di halaman muka ini, rencanakan anggaran liburan secara matang. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan budget, manfaatkanlah kemudian objek-objek wisata yang bisa dikatakan gratis dan juga di suasana terbuka begitu ya. Untuk juga supaya koceknya juga nggak terlalu banyak lah mengeluarkan uang karena kita harus berhemat di tahun 2025. Mempersiapkan tahun 2025, 1 Januari udah berlaku tuh 12%. Walaupun PPN. kita tahu beberapa hari belakangan penolakan terus disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI untuk menolak PPN 12% supaya pemerintah kemudian segera menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, yang kita tahu syarat adalah penerbitan Perpu jika ada situasi yang genting dan juga darurat begitu. Apakah PPN 12% ini dianggap oleh pemerintah pusat ini sebagai upaya atau sebagai situasi yang genting untuk diterbitkannya Perpu? Tentu kita akan menantikan ini semua, bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat tetap berlakukan PPN 12% atau seperti apa? Ini kalau masyarakat, kalau BEM atau Persatuan Mahasiswa begitu ya, sibuk untuk menyuarakan penolakan kenaikan PPN 12%. Kalau kita lihat ketua umum parpol juga lagi pada sibuk, Adisti. Kemarin malam, maksud kami Sabtu malam ya, Sabtu malam ini berkumpul di Kertanegara atau di kediaman Presiden Prabowo Subianto. Katanya sih bahas soal libur Natal dan Tahun Baru. Ya, ini mungkin aja bahas libur Natal dan Tahun Baru, mungkin ada kejutan yang nantinya kan biasa kalau Natal ada kejutannya, ada kado Natal gitu ya. Ini mungkin akan ada kado dari Kimples terkait dengan manuver yang mungkin dilakukan dari kubu oposisi PDI Perjuangan. Karena kalau kita lihat Adisti, kemarin setelah penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasusnya Harun Masiku begitu, ini Hasto Kristianto kan menyebutkan ada beberapa dokumen yang ia kantongi yang bisa mengungkap skandal para pejabat. Ini mungkin yang membuat Kimples atau kubu di luar dari PDI Perjuangan ini harus mempersiapkan manuver apa yang harus dilakukan menghadapi tahun baru 2025. Takutnya ada kejutan. Takutnya ada kejutan ya, harus diantisipasi dulu ya supaya tidak terkejut begitu ya, tidak kaget begitu ya. Nanti kita akan bahas soal itu, tapi sebelum sampai ke situ kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saudara, pesawat Jeju Air yang mengangkut 181 orang gagal mendarat di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Setidaknya saudara, lebih dari 170 orang tewas dalam kecelakaan ini. Video amatir memperlihatkan detik-detik saat pesawat Jeju Air tergelincir dan terbakar di landasan pacu Bandara Muan, Korea Selatan. Saudara, terbakarnya pesawat jenis Boeing 737-800 memicu kepulan asap hitam membumbung ke udara. Insiden terjadi pada hari Minggu pagi kemarin sekitar pukul 9 waktu setempat saat pesawat yang mengangkut 181 orang ini kembali dari Bangkok, Thailand. $32 mobil pemadam kebakaran dan lebih dari 1.500 petugas pemadam, polisi, tentara, dan juga tim penyelamat langsung dikerahkan untuk memadamkan api dan mengevakuasi korban kecelakaan pesawat Jeju Air di Bandara Muan, Korea Selatan. Petugas menyelamatkan ada 2 orang yang merupakan awak kabin. Keduanya dilaporkan dalam kondisi sadar dan tidak mengkhawatirkan. Kepala Pemadam Kebakaran Muan menyebut diduga kecelakaan ini disebabkan pesawat menabrak burung atau kondisi cuaca yang buruk, saudara. 이번 사고 원인은 버스 스트라이크 발생 현상 등
기상 악화 등으로 추정하고 있으며 정확한 원인은 주 관계 교환과 합동 조사를 통해 발표할 예정입니다. 금일 12시 41분 현재 이 사고로 80몇 명이 안타깝게 사망한 것으로 확인됐습니다. 부상은 2명으로 제가 구조해서 지역 병원으로 이송 조치하였습니다. Pesawat Jeju Air jenis Boeing 737-800 mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan, Minggu pagi waktu setempat. Pemicu kecelakaan diduga karena pesawat yang mengangkut 181 orang ini gagal mendarat. Pesawat dengan nomor penerbangan 7C2216 tergelincir dari landasan pacu dan menabrak pagar beton setelah roda pendaratan depannya tidak berfungsi, hingga akhirnya terbakar. Akibatnya, lebih dari 170 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Atas insiden ini, CEO Jeju Air menyampaikan permintaan maafnya kepada semua korban. 먼저 제주항공을 아껴주시는 모든 분들께 머리 숙여 사과의 말씀을 드립니다. 무엇보다 이번 사고로 인해서 유명을 달리하신 탑승객분들과 유가족분들께 깊은 애도와 사과의 말씀을 올립니다. 현재로서는 사고의 원인을 가늠하기 어렵고 관련 정부 기관의 공식적인 조사 발표를 기다려야 하는 상황입니다. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi penumpang ataupun korban dalam kecelakaan pesawat Jeju Air di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kementerian Luar Negeri mengatakan tengah berkoordinasi dengan otoritas tempat soal insiden pesawat Jeju Air. Kemlu dan KBRI Seoul memonitor kecelakaan pesawat yang terjadi di Muan International Airport, Korea Selatan. Saat ini, KBRI Seoul sedang berkoordinasi dengan otoritas tempat. Berdasarkan informasi informal yang didapat, tidak terdapat penumpang WNI dalam pesawat tersebut. Upaya penyelamatan dan evakuasi korban kecelakaan pesawat Jeju Air terus dilakukan petugas gabungan di Bandara Muan. Kecelakaan ini menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah penerbangan Korea Selatan. Korea Selatan pernah mengalami kecelakaan udara pada 1997 ketika pesawat Korean Airlines mengalami kecelakaan di Guam yang menewaskan lebih dari 220 orang.